Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Smart School yang hebat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat bersama dengan kami di Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Baik, kembali lagi bersama dengan saya Istiqomah Abdi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita pada mata pelajaran fisika yang tentunya nanti akan menjadi salah satu topik di soal-soal TKA. Nah, adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang fluida, dan fluida yang dimaksud di sini itu adalah fluida yang dinamisnya. Nah, untuk topik di fluida dinamis yang kita bahas hari ini itu adalah khusus untuk asas kontinuitas. Seperti apakah asas kontinuitas itu? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita masuk di materi, mari kita berdiskusi dulu, seperti gambar yang terlihat pada materinya. Nah, di sini berdasarkan gambarnya, bagaimanakah cara anak tersebut dapat menyiram tanaman di depannya dengan selang yang panjangnya terbatas. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar, ini kan anggaplah ada tanaman yang lebih jauh jaraknya dari yang ini. Namun panjang selangnya itu dia hanya terbatas. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi ini, kira-kira apa sih yang dilakukan anak ini? Apakah dia harus menyambung selangnya atau bagaimana? Nah, inilah yang akan kita bahas di asas kontinuitas. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai, yang pertama menjelaskan konsep fluida dinamis dan yang kedua menggunakan persamaan kontinuitasnya. Kemudian kita masuk di apa sih fluida dinamis itu. Jadi ingat ya, kontinuitas itu merupakan salah satu topik yang dibahas di fluida dinamis. Fluida itu sendiri kan terbagi dua, ada namanya statis dan ada namanya dinamis. Nah, untuk kontinuitas itu dia masuk di dinamis. Apakah fluida dinamis itu? Jadi fluida dinamis itu merupakan fluida yang cairan atau gas yang bergerak sesuai hukum fisika. Nah, fluida itu sendiri kalau kita definisikan, dia merupakan zat yang mengalir. Nah, makanya di sini, kenapa di sini hanya zatnya itu cair maupun gas? Karena untuk padat itu dia zatnya tidak mengalir. Berarti padat itu tidak dikategorikan sebagai fluida. Kalau misalnya dia dikatakan dinamis, berarti fluidanya itu dia bergerak sesuai dengan hukum-hukum fisika. Seperti aliran sungai, kemudian udara dari kipas, bensin di pipa. Nah, itu adalah semua contoh-contoh tentang fluida. Nah, dikatakan fluida karena dia bisa mengalir, dan dikatakan dinamis karena mengalirnya itu dia bergerak, tidak dalam satu wadah saja, seperti yang terlihat pada gambarnya. Nah, bagaimana sih karakteristik fluida itu sendiri? Nah, karakteristik fluida itu sendiri, kalau misalnya kita bagi secara garis besarnya itu ada tiga. Yang pertama, dia alirannya laminar. Maksud dari aliran laminar itu adalah alirannya itu teratur dan tenang. Jadi biasanya itu alirannya kayak gini, teratur, teratur, teratur. Nah, sedangkan untuk aliran turbulen, turbulen itu dia berputar dan tidak beraturan. Jadi anggaplah dia berputar gini, berputar, berputar, dan dia aturannya tidak beraturan. Sedangkan untuk aliran yang tunak atau steady, berarti itu dia sifat alirannya itu berada di titik tertentu dan dia tidak berubah terhadap waktu. Tidak ada perubahan aliran sepanjang perubahan waktunya. Nah, inilah secara garis besar aliran-aliran di fluida yang merupakan karakteristiknya ketika zatnya itu mengalir. Kita lanjut. Untuk aliran itu kan ada namanya debit ya. Jadi kalau misalnya zatnya mengalir itu disebut dengan debit. Jadi debit itu sendiri merupakan banyaknya volume yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Jadi debit itu adalah volume dibagi dengan luas yang mengalir pada satu penampang tiap satuan waktu. Sehingga debit itu bisa kita definisikan sebagai volume dibagi T atau A kali V. Nah, di sini ada dua V, tapi V-nya itu dia beda. Kalau misalnya yang V per T ini tuh namanya volume. Nah, sedangkan yang A kali V di sini, ke V yang dimaksud itu adalah velocity atau kecepatan. Nah, sehingga dari sini itu kita bisa lihat bahwa Q itu adalah debit.
kemudian A itu luas penampang yang unitnya itu meter kuadrat, kemudian V itu kecepatan aliran yang satuannya meter per second. Dan yang V ini, V yang V per T itu adalah volume. Kita pakai satuan meter pangkat 3 karena kita gunakan sistem internasional. Nah, pertanyaannya gini, kapan kita gunakan volume dibagi waktu dan kapan kita gunakan A kali V? Nah, itu tergantung soal teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat soal yang ada volumenya, berarti teman-teman jangan pakai yang ada kecepatannya, tapi cari formula yang variabelnya itu adalah volume. Oke, bisa ya dipahami untuk mencari debit. Kemudian bagaimana sih contoh kalau misalnya kita ingin menghitung sebuah debit. Nah, jika ada 20 liter air mengalir dalam 10 detik, maka debitnya adalah 2 liter per detik. Kenapa bisa 2 liter per detik? Dari mana? Di sini dia tentukan bahwa debit air itu adalah 2 liter per detik. 2 liter per detik. Nah, di soal di sini sudah dijelaskan bahwa jika ada katanya 20 liter air, berarti ini tuh adalah volume. Dalam waktu 10 detik, berarti itu adalah times-nya. Maka debit itu adalah volume dibagi waktu. Nah, tadi kan debit itu kalau misalnya kita bawa ke sistem internasional, itu dia harusnya satuannya meter pangkat 3 per second. Nah, tapi di sini itu yang digunakan adalah liter. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau mengubah ke sistem internasionalnya, ini harus diubah ke meter pangkat 3. Sedangkan detik ini tuh sama aja dengan second. Nah, itulah debit. Jadi bagaimana cara dapatnya dia 2? Itu dia dari formula ini, Q sama dengan V per T. Di mana volumenya itu adalah 20 liter, kemudian waktunya 10 detik, maka 20 dibagi 10 itu sama dengan 2. Liter per detik itu karena satuannya di sini itu adalah liter dan di sini second, makanya liter per second. Bisa ya dipahami untuk menghitung debit. Nah, sekarang bagaimana sih kalau misalnya itu dia diaplikasikan ke kontinuitas? Nah, untuk kontinuitas ini kita lihat di gambar. Di gambar ini kan ada sebuah selang ya, yang tadi misalkan kayak teman-teman mau menyiram atau mau mencuci motor itu kan kenapa di ujungnya itu dia harus dipasangkan supaya eh, air yang mengalir itu cepat. Nah, inilah di sini akan kita bahas di kontinuitas. Jadi di kontinuitas itu ada perbedaan luas permukaan. Ada luas penampangnya yang tidak sama. Misalnya ini anggaplah selangnya yang besar, ini yang ujungnya. Jadi biasanya itu kan tadi kalau misalnya kayak menyiram tanaman, biasanya itu ujungnya dia pencet. Kenapa? Supaya alirannya itu dia lebih jauh dan dia lebih cepat. Nah, inilah yang dimaksud dengan asas kontinuitas. Jadi, menurut asas kontinuitas, katanya jika ada sebuah zat fluida yang mengalir di luas penampang yang besar, mengalir ke luas penampang yang kecil, maka untuk menghitung berapa besar luas dan kecepatannya itu kita gunakan yang ini. A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, semakin kecil luas penampang maka semakin besar kecepatan alirannya. Jadi kalau misalnya ditanya antara yang di A1 dengan yang di A2, yang manakah kecepatan air yang paling besar? Ternyata teman-teman kalau misalnya kita eksperimenkan dan yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari, pasti aliran yang cepat itu ada di kedua. Jadi artinya kalau ini adalah V2, ini adalah V1, maka V2 itu lebih besar daripada V1. Kenapa V2 lebih besar daripada V1? Karena A2 lebih kecil daripada A1. Jadi kalau misalnya luas penampangnya besar, maka volumenya itu kecil. Kecepatannya kecil. Tapi kalau misalnya luas penampangnya kecil, maka kecepatannya itu akan besar. Itulah perbandingan antara luas penampang dengan kecepatan. Jadi teman-teman perlu ingat, A besar berarti kecepatannya kecil. Tapi kalau A-nya kecil, maka kecepatannya besar. Menurut kontinuitas dirumuskan seperti A1, V1, A2, V2. Pertanyaannya gini, bagaimana kalau di soal itu yang diketahui diameter dan jari-jari? Nah, teman-teman
Kalau misalnya teman-teman ada diameter dan ada jari-jari, berarti diameter dan jari-jari itu dia ada di bagian luas. Nah, teman-teman perhatikan, ini bentuknya itu adalah bentuknya lingkaran. Berarti kalau kita mau hitung berapa luas permukaannya itu berarti kita gunakan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu kan bisa pi r kuadrat ya, atau kalau pakai diameter 1/4 pi d pangkat 2. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau menghitung kecepatan alirannya ini ketika diketahui jari-jari berarti pakai saja yang di sana. Cuman A1, kalau di sini A1 itu kita gunakan jari-jari. R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Nah, terus kalau diameter D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Nah, ini kalau misalnya jari-jari dan diameter. Terus bagaimana dengan debitnya? Debit di luas penampang 1 dengan debit di luas penampang 2. Pertanyaannya, apakah air yang mengalir di sini itu beda nilainya dengan air yang mengalir di sini? Itu sama. Sehingga debit di luas penampang 1 itu sama dengan debit di luas penampang 2. Nah, inilah yang melahirkan formula kontinuitas. Oke? Bisa dipahami ya untuk asas kontinuitasnya. Nah, kemudian bagaimana sih di mana kita bisa menemukan aplikasi kontinuitas? Nah, seperti pada gambar ini, teman-teman, kalau misalnya supaya zat alirnya itu lebih cepat dan dia jangkauannya lebih jauh, maka ujungnya itu dia harus perkecil. Artinya luas penampangnya dia harus kecilkan. Nah, air yang keluar dari selang semakin kencang saat ujung selang ditekan. Nah, kenapa demikian? Karena luas penampang mengecil, maka kecepatannya aliran akan membesar. Nah, inilah yang dimaksud dengan asas kontinuitas. Jadi dia perbandingan antara kecepatan aliran dengan luas penampang. Nah, kita masuk di soal nomor 1. Perhatikan gambar yang ada di bawahnya. Nah, jika diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil, maka kecepatan aliran fluida pada pipa kecil adalah. Nah, kalau misalnya ya, kita perhatikan gambarnya kan gini. Ini penampang besarnya, kemudian dia mengecil di ujung. Nah, di sini ada kecepatan V1 sama dengan 4 meter per second. Nah, terus dikatakan bahwa jika diameter penampang besar 2 kali, berarti diameter, kalau ini 1 berarti ini diameter 1. Jadi besarnya itu adalah 1, kecilnya itu adalah 2. Jadi ini adalah penampang besar, ini adalah penampang kecil yang disimbolkan 2, ini disimbolkan 1. Nah, D1 itu sama dengan 2 kalinya diameter 2. Karena dia bilang 2 kali diameter penampang kecil. Maka kecepatan aliran fluida pada pipa kecil. Nah, terus ada V1 yang nilainya 4 meter per second. Ditanya berapa kecepatan pada V2. Nah, dia tanya di sini, berapa kira-kira kecepatan ketika dia keluar V2-nya. Tadi kan dijelaskan bahwa debitnya ini tuh dia sama, debit di penampang besar itu pasti akan sama dengan debit di penampang kecil. Sehingga berlaku asas kontinuitas A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Tapi teman-teman perhatikan ya, di sini itu yang diketahui itu bukan A, tapi dia meter. Berarti A-nya ini kita ganti menjadi D1 kali V1 sama dengan D2 kali V2. Nah, tapi karena luas itu adalah 1/4 kali pi d pangkat 2, berarti ini dia kuadrat. Nah, baru kita masukkan angka-angka yang diketahui di soalnya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan D1-nya itu kan 2D2 ya. Berarti 2D2 sama dengan kali V1. V1-nya itu adalah 4. Berarti kali 4 sama dengan D2 kuadrat. Ini kuadrat. D2 kuadrat dikali V2. Oke, sekarang kita selesaikan. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. D2 pangkat 2 itu jadinya D2 pangkat 2 dikali dengan 4. Sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Nah, apa yang bisa dicoret di sini itu yang sama. Ini kan kalau dia
kiri dan kanan itu dia adalah perbandingan, berarti ini coret, coret. Karena sama-sama D2 kuadrat. Nah, terus sisa yang 4 dikali 4. Jadinya ini kali ini maka menghasilkan 16 sama dengan V2. Maka V2-nya itu adalah 16 meter per second. Sehingga jawabannya adalah delta. Nah, itulah cara menyelesaikan soal kontinuitas. Jadi sekali lagi diperhatikan, kalau teman-teman bukan soalnya itu adalah tentang kecepatan atau bukan luas penampang, berarti itu kita gunakan apakah dia diameter atau jari-jari. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 2. Dalam persamaan kontinuitas, jika luas penampang mengecil, maka kecepatan fluida akan. Oke, nah biasanya itu ada yang keliru kalau mau menjawab soal-soal yang seperti ini. Kalau kita mau menjawab soal-soal seperti ini, itu kita hanya lihat saja hubungan antar variabel-variabelnya. Tadi kan dijelaskan ya, kalau luas penampangnya kecil, maka V-nya itu besar. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini kan dikatakan bahwa jika luas penampangnya mengecil, maka kecepatan fluidanya itu akan bertambah. Nah, tapi kalau misalnya luas penampangnya besar, maka kecepatan fluidanya itu akan berkurang. Oke? Bisa ya dipahami teman-teman untuk soal fluida-fluida, baik itu menggunakan asas kontinuitasnya atau menggunakan konsep soalnya. Jadi kalau ada soal seperti ini itu teman-teman hanya lihat saja hubungan antar variabelnya. Oke? Nah, ini ada satu nomor soal, silakan teman-teman bisa dibaca dan dijawab kira-kira apa sih jawaban dari soal ini sebagai bahan latihannya teman-teman ya. Nah, untuk jawabannya teman-teman bisa komen di YouTube ini. Oke? Nah, mungkin itulah yang kita bahas hari ini tentang asas kontinuitas. Jadi asas kontinuitas itu lahir karena adanya persamaan debit yang mengalir di luas penampang besar dengan luas penampang kecil, sehingga lahirlah yang namanya asas kontinuitas, di mana persamaannya itu adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, kalau di sini ditanya waktu, berarti teman-teman harus cari dulu debit, kemudian waktu itu dia berhubungan dengan volume. Oke, cukup untuk pembahasan kita hari ini, itulah mengenai fluida dinamis. Jadi sekali lagi saya ingatkan, fluida dinamis itu adalah zat yang mengalir dalam keadaan bergerak, seperti air yang mengalir, kemudian udara itu adalah contoh fluida-fluida dinamis. Nah, kalau misalnya kita mau tahu di mana asas kontinuitas itu adalah ketika ada selang air yang awalnya itu selangnya normal, terus ujungnya kita pencet. Itu adalah salah satu penerapan di asas kontinuitas. Oke, cukup untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.